Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4, Sistem Informasi Akuntansi lanjutan kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, Tunai dan Kredit PT Grab Teknologi Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri selaku Eva Reiner, lalu ada Kevin Christophan, dan juga Badar Farhan. Lalu kita masuk ke profil Grab. Grab sebelumnya dikenal sebagai Grab Taksi, merupakan salah satu platform O2O atau fasilitas online to offline yang bermarkas di Singapura dan paling sering digunakan di sekitar Asia Tenggara, yang mampu menyediakan layanan yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari bagi para pelanggan, termasuk perjalanan, pesan antar makanan, pengiriman barang, dan pembayaran menggunakan dompet digital. Saat ini, Grab beroperasi di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Grab yakin bahwa setiap masyarakat di Asia Tenggara harus mendapatkan keuntungan dari ekonomi digital, dan perusahaan Grab memberikan akses untuk layanan transportasi yang aman dan terjangkau, layanan pesan antar makanan dan pengiriman barang, serta layanan pembayaran mobile dan finansial. Selanjutnya kita akan menjelaskan layanan Grab. Terdapat beberapa layanan Grab, diantaranya adalah Grab Taksi yang menyediakan pesan layanan taksi hemat ataupun premium dari jaringan pengemudi terbesar di Asia Tenggara. Grab Car menyediakan mobil pribadi sebagai transportasi. Grab Bike menyediakan ojek online sebagai transportasi tercepat. Grab Express menyediakan jasa pengiriman paket dan dokumen. Grab Hitch Car dan Grab Hitch Bike memberikan tumpangan atau nebeng lewat komunitas nebeng Grab. Grab Food menyediakan pelayanan pemesanan dan pengiriman makanan secara online. Sedangkan Grab Pay menyediakan jasa pembayaran e-money. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode pembayaran. Setelah menggunakan jasa pelayanan Grab, kita dapat melakukan pembayaran dari beberapa metode. Metode tersebut terdiri dari bayar tunai, kartu kredit, ataupun Grab Pay. Setelah pelanggan menerima e-receipt dari email setelah melakukan perjalanan, terdapat kelebihan dan perbaikan lainnya yang dilakukan Grab, yaitu pelanggan bisa menggunakan aplikasi Grab yang sama untuk memesan taksi, mobile, atau sepeda motor di 8 negara, seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Grab juga menambahkan fitur tipping, tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada pengemudi. Fitur ini dapat diakses jika kita memberi 5 bintang terhadap pelayanan supir. Tip tersebut dapat berupa uang tambahan, bisa juga dikasih lewat tunai, atau ada fitur khusus lewat OVO Pay. Grab juga telah meningkatkan kinerjanya dengan memperbaiki bug di mana tampilan My Reward. Zaman dulu terdapat kendala pada tampilan lamannya tersebut yang membuat beberapa pengguna tidak dapat melihat dan menggunakan voucher reward-nya. Lalu ada keamanan transaksi. Rizky Kramadibrata selaku Managing Director Grab Indonesia menuturkan, dengan mengacu pada aspek keamanan sebagai nilai utamanya, Grab mengimplementasikan standar praktik global dan memastikan rendahnya tingkat penipuan selaras dengan tingkat best practice yang ditetapkan oleh industri. Sistem pendeteksi risiko dan penipuan milik Grab juga ditingkatkan dengan machine learning yang terbentuk dari kumulasi pengetahuan atas transaksi pengguna dan pola perjalanan untuk menciptakan volume transaksi mobile terbesar pada platform konsumen di Asia Tenggara. Selain itu, bagi pengguna jasa Grab pasti mendapatkan pemberitahuan transaksi dengan resip melalui email untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh pelanggan tanpa penyalahgunaan dari pihak lain. Lalu kita masuk ke sistem informasi Grab. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak sebagai komponen yang memungkinkan hardware untuk memproses data melalui prosedur dan jaringan komunikasi yang sudah ditentukan.
Grab menawarkan perangkat lunak berupa aplikasi Android, iOS, dan juga website. Tujuannya agar user dapat terhubung dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Lalu ada perangkat keras, merupakan piranti-piranti atau alat fisik di mana perangkat lunak berada. Aplikasi Grab membutuhkan smartphone sebagai perangkat keras untuk digunakan oleh customer. Lalu ada people, merupakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan data. Dalam Grab terdapat pihak-pihak sebagai berikut, yaitu programmer, sistem analis, administrator database, driver atau suksesor ke layanan lainnya, user atau penumpang, dan lain-lain. Lalu juga terdapat basis data atau data sebagai komponen informasi yang disimpan secara sistematik, sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Basis data pada Grab antara lain data penumpang, data driver, koordinat lokasi, data Grab, dan lain-lain. Lalu ada jaringan komputer sebagai media menghubungkan seluruh komponen secara bersama. Grab menggunakan jaringan internet sehingga dapat menghubungkan pengguna atau klien dengan sistem informasi mereka yang berbasis cloud. Yang terakhir ada prosedur. Prosedur adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan kesesuaian keluaran yang dikehendaki. Hal-hal yang menyangkut sistematika proses dalam aplikasi Grab seperti SOP pemesanan, SOP pembayaran, SOP rekrutmen, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya Badar akan mengenai klasifikasi sistem informasi dalam Grab. Yang pertama yang ada di tingkat puncak yaitu ada AIS atau Executive Information System. Executive Information System adalah tipe sistem informasi yang untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya untuk akses supaya lebih mudah dan cepat tentang informasi selektif serta faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif. Kemudian memberikan kebijakan perusahaan secara umum atau kebijakan yang diperuntukkan pada level di bawah, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh level di bawahnya di dalam sistem informasi. Lalu di bawahnya ada Decision Support System atau DSS. Ini merupakan lanjutnya dari MIS dan TPS. DSS adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Lalu ada Management Information System atau MIS. Ini menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis. MIS menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. MIS berguna untuk efisiensi operasional. Lalu selanjutnya ada laporan data, monitoring, layanan, dan customer relationship management. Ini adalah bentuk sistem informasi pada Grab yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus, misal dan data pemesanan dan transaksi dari user ataupun kinerja dari driver atau suksesor layanan lainnya. Lalu ada sistem informasi akuntansi penjualan. Yang pertama itu ada TPS atau Transaction Processing System. Transaction Processing System itu mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan.
TPS juga memperbaharui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi. Lalu selanjutnya ada proses control system atau PCS. Ini merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Semua proses pemesanan atau booking itu merupakan bagian dari sistem informasi di mana langkah yang dilakukan itu bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan fungsi dari proses control system. Lalu selanjutnya ada Enterprise Collaboration System. Ini adalah sistem informasi lintas fungsional yang berfungsi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Lalu di sini ada sistem informasi akuntansi mengenai penjualan tunai kredit pada Grab yang akan kami gambarkan pada diagram. Nah, yang pertama ini data diagram dari sistem aplikasi Grab. Gambar yang pertama adalah diagram konteks yang mengilustrasikan ruang lingkup masukan keluaran sistem pada aplikasi Grab. Yang pertama itu ada pelanggan. Input yang dimasukkan ada data user, memilih layanan, membuat order, pembayaran, top up. Top up-nya di sini OVO, terus penentuan lokasi, review dan rating. Lalu dari aplikasi Grab itu akan diteruskan inputnya ke driver ojek online. Seperti data driver sama konfirmasi order. Data order dan data review dan rating. Nah, lalu output baliknya ke aplikasi Grab dari driver ojek online itu berupa data driver dan konfirmasi order, dan input baliknya ke pelanggan berupa konfirmasi order, data review, data tarif dan lama perjalanan, invoice order, dan pembayaran. Lalu selanjutnya ada diagram 0 atau diagram level 1. Ini merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Ini merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Dan di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Yang pertama di sini ada login. Dalam login ini dilakukan oleh pelanggan. Lalu dalam aplikasi akan memverifikasi, lalu login ulang. Setelah data bisa diterima, bisa diverifikasi, lalu akan masuk ke aplikasi tersebut. Nah, lalu ada bagian memesan. Bagian memesan ini pelanggan akan memesan orderan yang langsung terkonek ke aplikasi tersebut. Lalu di dalam aplikasi tersebut akan dikirimkan jika sudah dapat akan dikirimkan ke driver. Lalu driver tersebut akan mendapatkan data review dan rating dari si pelanggan. Lalu data driver online itu mengkonfirmasi order kalau dia bisa mengambil order tersebut. Lalu pelanggan dapat konfirmasi order dan pelanggan setelah sampai tujuannya dapat memberikan rating. Nah, lalu yang ketiga, setelah penumpang sampai kepada tempat tujuan, melakukan pembayaran. Nah, proses pembayaran ini ada dua opsi, yaitu tunai dan non-tunai. Nah, kalau tunai itu berupa uang fisik dan langsung diberikan pada driver, dan non-tunai ini biasanya berupa GrabPay atau OVO, langsung masuk ke dompet driver. Lalu selanjutnya ada diagram rinci. Diagram rinci ini merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada di dalam diagram 0 tadi.
atau DFD level 3-nya dari proses pembayaran. Di sini kami akan spesifik menjelaskannya mengenai proses pembayarannya. Nah, tadi kan pelanggan itu sebelum memesan order itu kan dia memilih metode pembayaran. Dia memilih metode pembayaran itu bisa tunai, bisa non tunai. Kalau tunai itu dia memberikan uang tunainya secara langsung kepada driver. Nah, kalau non tunai ada pengurangan saldo pada aplikasi si penumpangnya secara otomatis. Nah, setelah dia melakukan pembayaran dan menentukan metodenya, pelanggan akan memberikan data pesanan, langsung driver ojek online itu akan lalu Grab akan menentukan tarifnya dan driver ojek online itu akan mengonfirmasi order dan bisa dan ojek bisa berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siap penjualan dari Grab ini mengenai pembayarannya. Yang pertama, pengguna dapat membayar untuk pemberian solusi dari Anda segera setelah penyelesaian atau konfirmasi pemesanan untuk suatu solusi. Sebagaimana kasusnya, dengan uang tunai atau dengan metode tanpa uang tunai, seperti dengan kartu kredit atau debit, semua pembayaran harus dibayarkan kepada Anda untuk layanan Anda, termasuk tip jika berlaku, akan disalurkan kepada Anda dalam kuantum yang disepakati pada waktunya. Yang kedua, Grab memiliki hak untuk menangguhkan pemrosesan transaksi apapun, di mana ia secara wajar yakin bahwa transaksi tersebut mungkin merupakan penipuan, melanggar hukum, atau melibatkan aktivitas kriminal apapun, atau di mana Anda dan atau pengguna melanggar ketentuan apapun dalam perjanjian ini. Dalam hal demikian, Anda tidak akan meminta Grab bertanggung jawab atas pemotongan, keterlambatan, penangguhan, kehilangan, atau pembatalan pembayaran apapun kepada Anda. Yang ketiga, setelah Anda selesai menggunakan layanan, Anda diharuskan untuk melakukan pembayaran secara penuh kepada penyedia pihak ketiga, yakni supir sendiri, dengan memilih salah satu metode pembayaran yang tersedia untuk Anda di aplikasi. Pembayaran apapun berdasarkan pilihan tersebut akan otomatis dan tidak dapat dikembalikan. Yang keempat, Anda setuju bahwa Grab dan PT Visionet Internasional dapat mengeluarkan penahanan otorisasi yang wajar, yang bukan merupakan penagihan aktual terhadap kartu dan saldo OVO Anda, yang dimana nanti OVO ini akan kita bahas selanjutnya. Untuk memverifikasi metode pembayaran Anda melalui kartu atau saldo OVO Anda. Penangguhan dapat muncul dalam pernyataan tagihan Anda sebagai menunggu atau pending di sini. Jumlah penahanan resmi akan didasarkan pada tarif batas atas yang ditunjukkan pada saat pemesanan Anda dan dapat mencakup hingga biaya tambahan maksimum. Misalnya untuk biaya tol, dan biaya pemesanan jika berlaku yang diizinkan pada aplikasi. Penangguhan dapat muncul dalam pernyataan tagihan Anda sebagai menunggu atau pending ini. Penangguhan otorisasi dikeluarkan sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap penggunaan kartu Anda yang tidak sah atau merupakan penipuan. Lalu, Grab dapat menangguhkan pemrosesan dari transaksi apapun atau menonaktifkan atau membatasi penggunaan kartu apabila terjadi kesalahan dalam transaksi yang mengakibatkan penolakan atau penagihan kembali dari lembaga keuangan atau di mana Grab yang secara wajar, yakni bahwa kartu telah digunakan untuk suatu transaksi yang mungkin merupakan penipuan, melanggar hukum, atau melibatkan aktivitas kriminal apapun, atau di mana Grab secara wajar yakin bahwa Anda melanggar perjanjian ini. Lalu, Anda setuju bahwa Anda bekerja sama dalam kaitannya dengan penyaringan tindak kejahatan keuangan apapun yang diberlakukan dan untuk membantu Grab dalam mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, Grab dan atau PT Visionet Internasional memiliki hak untuk menghapus saldo OVO Anda apabila Grab dan atau PT Visionet Internasional
secara beralasan meyakini bahwa pembelian atau penambahan saldo OVO terindikasi sebagai kecurangan, tidak sah atau melibatkan suatu tindakan pidana, atau apabila Grab dan atau PT Visionet Indonesia secara beralasan meyakini bahwa Anda melanggar syarat-syarat dan kondisi-kondisi. Lalu kita akan berbicara mengenai OVO. OVO di sini sendiri adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online, yakni OVO Cash. Secara umum, OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran di semua merchant bertanda OVO Accepted Here dan mengumpulkan serta menggunakan OVO Points di merchant bertanda OVO Zone. OVO Points sendiri adalah loyalty reward bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant rekanan OVO. Pesatnya pertumbuhan OVO tidak dapat dilepaskan dari ekosistem Grab. Pembayaran semua fitur Grab dari Grab Bike, Grab Car, dan Grab Food bisa dilakukan secara non-tunai dengan OVO. Artinya, setiap mitra pengemudi taksi dan ojek online hingga merchant kuliner Grab bisa menerima pembayaran OVO. Kerjasama strategis antara Grab dan OVO ibarat simbol mutualisme. Grab butuh memanjakan para pelanggannya agar bisa mengakses berbagai ekosistem, sedangkan OVO butuh dukungan pengguna. Lalu ada kelebihan dan kekurangan OVO. Setidaknya ada 6 kelebihan OVO. Yang pertama, OVO menyediakan 8 jenis pembayaran, seperti untuk PLN, yaitu untuk tagihan listrik atau token. Lalu ada pulsa, paket data, pasca bayar, BPJS, TV kabel, asuransi, hingga iuran lingkungan. Yang kedua, bayar Grab jadi lebih murah, bahkan Rp1 untuk penggunaan pertama. Yang ketiga, banyak merchant yang sudah bekerja sama, promo spesial di restoran pilihan seperti Tawan, Nenis, Pavilion, Kopitiam, Pepper Lunch, American Grill, dan lain-lain. Yang keempat, top up saldo sangat mudah, dapat dilakukan sendiri menggunakan kartu debit via transfer, kartu kredit, maupun mendatangi outlet-outlet OVO yang tersedia. Yang kelima, terdapat fitur dana untuk kirim dana ke OVO maupun ke bank. Lalu yang terakhir, ada pengamanan pada aplikasi sangat aman dibandingkan dengan kartu non-tunai lainnya. Lalu ada kekurangan dari OVO. Yang pertama, masih banyak orang yang bingung dengan sistem pembayaran OVO, yang artinya kurangnya sosialisasi untuk penggunaan OVO. Yang kedua, khawatir akan server down suatu saat dengan durasi server yang tidak pasti. Yang ketiga, terintegrasi dengan internet, maka membutuhkan juga sinyal internet yang optimal. Lalu ada tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin terjadi terkait sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh Grab. Yang pertama, kemungkinan adanya penipuan perjalanan alias fake ride adalah ketika mitra pengemudi menggunakan GPS palsu atau yang dikenal dengan tuyul. Dalam kasus ini, mitra pengemudi menggunakan GPS palsu dan telepon yang dimodifikasikan untuk memalsukan perilaku pengemudi untuk menyelesaikan perjalanan yang tidak pernah ia lakukan. Yang kedua, adanya transaksi palsu, ialah aktivitas penyalahgunaan insentif dengan cara menyiapkan beberapa perangkat smartphone dan akun Grab. Mitra akan berpura-pura melakukan banyak perjalanan yang dibayar secara tunai untuk mendapatkan insentif atau bonus dari perjalanan yang mereka order kepada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, adanya aplikasi modifikasi, yakni penggunaan aplikasi palsu atau aplikasi ilegal yang menyerupai Grab. Aplikasi ini biasanya didapat di luar platform Play Store dan Apple Store resmi. Lalu ada tindakan-tindakan untuk mengatasi atau membatasi kecurangan-kecurangan yang ada tadi. Hingga saat ini, Grab masih melakukan pengembangan pada sektor keamanannya. Penyedia aplikasi super ini baru saja meluncurkan teknologi keamanan yang bisa digunakan oleh para mitra bisnisnya, yang disebut Grab Defense. Grab Defense ini memungkinkan para mitra Grab memanfaatkan kemampuan data Grab sehingga mereka bisa mengurangi tindak kecurangan untuk memperkuat ekosistem teknologi dan arus transaksi di dalam platformnya. Teknologi keamanan ini juga bisa diintegrasikan ke dalam platform mereka sendiri. Dengan segala kecurangan yang terekam di aplikasi Grab, teknologi mesin perusahaan berhasil membangun sebuah database
yang bisa digunakan oleh pihak lain. Grab ingin menjadi pihak yang membantu platform lain mencegah kerugian yang mungkin terjadi di platform lain tersebut. Lalu layanan Grab Defense ini sendiri yang dijelaskan tadi itu terdiri dari 3 fitur utama yang masing-masing fiturnya dapat berfungsi secara terpisah. Yang pertama, Event Risk Management Suite ini merupakan paket komprehensif yang akan memungkinkan pelaku bisnis untuk menilai risiko dari suatu peristiwa atau transaksi yang terdiri dari serangkaian API untuk mengevaluasi risiko yang didukung oleh machine learning yang dapat digunakan kalangan pebisnis untuk memprediksi risiko secara real time, menetapkan sejumlah tolak ukur kecurangan atau rules engine sesuai dengan model bisnis dan kebutuhan, perangkat investigasi dan analisis perilaku untuk menyelidiki perilaku mencurigakan sekaligus meningkatkan kebijakan aturan. Lalu ada Entity Intelligence Service, yakni layanan menggunakan database Grab serta keahlian dalam mengidentifikasi berbagai jenis entitas pelaku kejahatan, seperti nomor telepon, alamat email, dan lain-lain, untuk memprediksi potensi risiko kepada semua pengguna yang berinteraksi dalam platform. Sebagai contoh, pelaku bisnis dapat menggunakan layanan ini untuk mendapatkan informasi nilai risiko dari pengguna baru. Jika angka prediksi risikonya rendah, maka bisa memilih untuk mengizinkan pengguna masuk ke aplikasi tanpa harus melalui sejumlah langkah tambahan atau menawarkan promo atau insentif tertentu. Dan yang terakhir, ada Device and Network Intelligence Service, yakni layanan ini bisa untuk mendeteksi pelaku kejahatan dengan menggunakan data dari perangkat pengguna. Manfaat lainnya adalah layanan ini bisa membantu pelaku bisnis menjaga diri mereka dari pembuatan akun palsu akibat perangkat yang berpindah tangan, dan bahkan mendeteksi jika aplikasi mereka telah terdampak serangan siber. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.